Presiden. Ya, yang pasti pertama kami menghargai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut. Itu merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi tentang pandangan yang sudah disampaikan. Tapi yang kedua, yang harus kita pahami juga, kita lihat konteksnya. Konteksnya ini beliau kan menyampaikan itu masih secara umum, gitu. Nah, konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur, gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa? Saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata, gitu. Ya, mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu. Ya, misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat hidup orang banyak, saya yakin mungkin tidak. Gitu, saya percaya Bapak Presiden yang begitu tegas dari mulai beliau disumpah di Senayan, kemudian di beberapa event selalu menyampaikan tentang pemberantasan korupsi, tentang masalah pengetatan, jangan melakukan pemborosan, ya, kemudian jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Saya yakin beliau sudah memiliki konsep itu, tapi ini adalah baru statement pertama. Ya, oleh karena itu mungkin statement pertama ini nanti kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa. Ya, nanti kalau sudah lebih detail, lebih jelas, nah baru nanti akan direspon. Kemudian yang berikutnya tadi Mbak Tasya, masalah Harun Masiku atau HM, demo banyak, ya pasti akan kami respon. Ya, kami akan melihat perkembangan sudah sejauh mana, ya, kerjasama penyelidikan dan lain-lain. Ini hutang yang memang sudah cukup lama, ya, sudah cukup panjang, gitu. Nah, saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, menjadi deputi, menjadi direktur, punya keinginan besar untuk menuntaskan, untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Ya, nah mudah-mudahan dengan dukungan doa semuanya, nah ini kita bisa menuntaskan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Prioritas terhadap masalah-masalah kasus besar, kami berharap kasus yang bisa kita lakukan, bisa tangani adalah kasus-kasus yang besar. Nah, bagaimana caranya? Nanti dengan memanfaatkan LH dari PPATK, ya, kemudian bekerja sama dengan BPK, ya, kemudian case building. Nah, harapan seperti itu bisa mengungkap kasus-kasus yang besar. OTT sudah beberapa kali kami sampaikan, saya kira nggak perlu diulang lagi. Kemudian dari Mas Mario saya bertanya tentang transisi. Transisi ini antara pimpinan sudah disampaikan. Kami induksi 3 hari, dijelaskan, termasuk juga pimpinan menyampaikan tentang penanganan kasus, tentang situasi organisasi, tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami sudah banyak mendapatkan. Tapi nanti detailnya pimpinan akan melakukan belanja masalah dari masing-masing kedeputian, ya, secara spesifik, gitu. Sehingga kami mendapatkan tentang permasalahan detail spesifik dari masing-masing deputi, bahkan mungkin langsung kepada para direktur atau kepala bironya, gitu. Nanti LHKPN, No Viral Justice, kita akan kaji kembali apa yang sudah dilakukan oleh direktorat, oleh kedeputian pencegahan, ya, termasuk juga kasus yang tidak sesuai harapan, ya, nanti kita akan kaji kembali penanganannya seperti apa, kita sesuaikan sesuai dengan alat buktinya, sesuai dengan hasil ekspos yang dilakukan oleh kedeputian penindakan. Silakan kalau rekan-rekan anggota mau menyampaikan, menambahkan. Sedikit menambahi dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua. Barangkali Presiden kita ini memang kalau kita perhatikan di pidato perdana beliau sangat peduli dengan rakyat kecil dan terutama rakyat miskin. Bisa jadi apa yang disampaikan beliau itu adalah melihat fenomena bahwa pemberantasan korupsi sudah kita lakukan sejak zaman bahula. Tetapi faktanya sampai hari ini realitas mengatakan
masih terlalu jauh kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena kan ada satu kutipan ketika beliau pidato, betapa bahagianya ketika kita melihat bakul tersenyum. Maknanya itu sungguh dalam bahwa pemerintah sekarang sangat peduli untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali pemberantasan korupsi seharusnya pada hakikatnya adalah ke arah ke sana. Oleh karenanya sering kita dengar digaungkan oleh semua penegak hukum untuk mengedepankan recovery, sehingga sebanyak mungkin mengoptimalkan pengembalian kerugian negara ke negara yang kemudian pada akhirnya